Selamat siang pemirsa catatan Olga. Hari ini Olga ketemu lagi sama pemirsa di rumah dimanapun berada. Mudah-mudahan siang hari ini siang yang sangat membahagiakan. Luar biasa. Ada seorang anak yang kepingin ngebahagiain orang tuanya. Karena dikabarkan rumah kedua orang tuanya habis terbakar. Anak ini bernama Alif. Alif ini sudah mengirimkan emailnya untuk supaya catatan Olga bisa membantu kedua orang tuanya untuk bisa membangunkan rumah supaya bisa ada tempat tinggal. Seperti apakah Arif ini yang akan bertemu dengan Olga? Jangan kemana-mana, tetap di catatan si Olga. Saat ini, Olga akan menemui Alif, seorang anak yang mengirimkan surat ke catatan si Olga, agar tim catatan si Olga bisa datang menemui ibunya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau menuju tempat pekerjaannya Arif. Arif dikabarkan putus dari sekolah karena berniat baik untuk membantu kedua orang tuanya. Seperti apakah sih kapan Arif ini dan kenapa dia bisa berhenti sekolah? Saya akan masuk ke pekerjaan. Assalamualaikum. Ya. Siapa ini? Alif, Pak. Kamu kerja di sini? Belum berapa lama? Baru 2 minggu, Pak. 2 minggu. Kenapa kamu nggak sekolah? Nggak punya biaya, Pak. Rumah aja belum dibangun. Rumah itu bekas kebakaran. Iya, Pak. Habis semua. Habis, Pak. Udah juga di tenda, Alif. Tidur di tenda. Malam kebocoran. Tadi malam juga kebocoran karena hujan. Iya. Oh gitu. Sini Arif sama Kak Olga. Kenapa Arif kok bisa ngirim email ke catatan si Olga? Karena Alif nggak punya biaya buat membangun rumah. Alif kerja. Alif buat bantu-bantu mama sedikit-sedikit. Kedua orang tua masih ada. Papa udah nggak tahu, Pak, kemana, Pak. Mama kamu sekarang lagi ngapain? Lagi kerja, Pak. Kerja di mana? Kerja di belakang. Di belakang. Iya. Bisa anterin Olga. Iya. Alif. Tadi Alif bilang katanya nggak punya uang buat biaya sekolah. Alif kok pakai behel Dapat gratisan, Pak. Dapat gratisan. dapat gratisan. Iya. Oh, kenapa kok bisa dapat gratisan? Dan Alif ngajuin juga biar bisa pakai behel, Kak, biar bisa ke dalam. Soalnya Alif malu diledekin teman-teman. Alif malu diledekin teman-teman. Biar bisa ke dalam. Apa yang ke dalam? Makanya Hah? Emang gigi lu di luar? Hah? Pemirsa catatan Olga, ini Alif yang mengirimkan email ke catatan si Olga, ya. Alif yang paling ganteng menurut dia, makanya giginya makin dibehel. Ya. Biasanya orang pakai behel kawat gigi. Kawat yang depan MPR. Tuh Arif, Kak Olga tuh lagi sakit. Nggak suara, nggak hati, semua sakit. Tapi rasa sakit itu insya Allah mudah-mudahan hilang. Karena Olga bisa ketemu sama Alif. Ya, Alif sekarang anterin ke Olga ke rumah Alif ya. Yuk. Izin dulu, izin. Mas, saya bawa dulu sebentar, nanti saya balikin lagi. Ya, kalau saya bawa ke rumah saya juga ngapain sumpuk-sumpuk. Ya udah, yuk, Alif. Ada apa? Kok rame-rame?
Apa tepuk tangan? Apa tepuk tangan? Apa tepuk tangan? Enak banget. Ini tempat mama kamu kerja. Iya. Hah? Mama? Rumah lu gede juga ya. Kerja. Ada apa-apa, Bu? Gimana nggak mau rame orang ada Olga? Ih, si ibu baru artis. Bu, ini rumah siapa, Bu? Ini saya kerja Kerja di sini. Kerja apa, Bu? buat benang nyuci gosok. Nyuci gosok, terus Nah, buang benang. Udah nunggu, nggak enak. Teman baikku, kau membuatku senang, membuat ceria. Kenalan dong sama Kak Olga. Siapa namanya? Andri. Oh, kalau bosnya mana? Halo, salam kenal, maaf Olga. Ini boleh? Oh, salam kenal. Oh, udah berapa lama kerja di sini? udah 2 tahun dulu saya kerja. Udah, ibu mana kerjaannya? Kerjanya ini, sini. Kerjanya kayak gimana, Bu? Coba saya bentar. Mau buang-buang benang. Jadi ada benang-benang berlebihan gitu, buang-buang benang gitu. Dapat berapa, Bu, kalau boleh tahu? Ya, saya mah kerjanya namanya nyambi ya. Ada 40, kadang 50. Nah, Ya, main aja buat hari-hari, nambah-nambah jajan anak sekolah gitu. Ini juga ditambah sama Alif, berhenti kerjanya pengen satu orang tua. suami ibu kemana? Udah pisah, udah lama, udah dari ini setahun 4 bulan. Udah bisa ditinggal, Iya. apa cerai, Ya, dia udah menikah lagi, udah pergi lah. nggak baik lagi kemana? Ditinggal gitu aja, Bu. Enak banget, Bu, cuma nitipin anak doang 2, terus dia pergi ninggalin. Ya, gitu lah. Ya, makanya saya kalau nggak begini bagaimana ntar buat makan, ini sekolah kan. Mana kemarin kejadian kebakaran. Rumah di mana? Ini sana. Jangan lupa dia. Kenapa malu? Jelek. Nggak apa-apa, Bu. Karena aku pengen tahu. Rumah jelek kenapa emangnya? Jelek kakak. Habis terkena kebakaran, ibu belum bisa ngebangun. Rumahnya habis kebakaran, ibu belum bisa bangun. Mau bermain, tapi jelek rumahnya. Nggak apa-apa, Bu. Malu kok. Enggak malu, enggak malu. Ini jelek. Saya mah senang, Bu, datang-datangin rumah orang. Makasih Olga. Amin ya Allah, masih di. Semoga sehat selalu. Sini dia mah kalau nggak Umurnya. kenapa kamu? Sini, sini. Nih, kenapa kamu Kenapa dia ditanya sama kata Olga ditanya? sedih dia lihat mamanya nangis? Boleh nggak kalau ke rumahnya? Ini rumah gue boleh nggak? Olga mau ke rumah gue boleh nggak? Boleh. Boleh mau ke rumah gue ya? Iya. Boleh. Rumahnya jelek ya. Yuk, ke rumah yuk. Ke rumah gue.
Kok saya pulang dulu ya, Pak ya. Ini di kajiannya. Terima kasih ya, Pak ya. Saya mah namanya nyambi ya, dia suka ngaji, tanda nyuci dulu gitu. Ini berapa? Jadi 4 hari. 4 hari. Jadi sehari berapa? Ya itu Rosina, Oh, itu sering. Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, pokoknya sukses ya Pak. Ya, amin. Amin ya Allah. Ya, Amin. makasih ya, Pak. Ya. Pemirsa catatan Olga, Ibu berarti Selosin cuma bisa mendapatkan 1.000. Jadi 30.000 ini buat ngebiayain beli beras, Jajan sekolah, buat jajan sekolah, sarapan pagi, buat sarapan, terus boleh nggak buat nanti bayaran. buat bayaran. Sekolahnya sebenarnya nggak cukup, cuman bagaimana lagi? Ya ini ada itu. Kepadamu ku letakkan Kasian nggak ngeliat mama kerja gosok, nyuci, cuma dapat uang 30.000 buat biaya kamu sekolah, jajan. Hah? Sekarang ke Olga ke rumah ya, boleh ya? Tuhan, lihatlah aku, ku berserah kepadamu. Mana rumah? Ini. Iya. Ia adalah Ibu Mus, seorang perempuan parubaya yang harus memulai kehidupannya dari titik nol. Semua harta benda yang ia miliki ludes terbakar api. Yang tersisa hanyalah kedua anaknya yang menjadi penyemangat hidup Ibu Mus untuk terus berjuang. Dan saat ini, untuk menyambung hidup, ia bekerja di konveksi yang penghasilannya hanya Rp30.000 per minggu. Jangankan untuk membangun rumah, untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Karena itulah, sampai saat ini ia masih tinggal di sebuah tenda yang tak layak untuk ditempati. Dan yang lebih ironis lagi, tenda Ibu Mus berada di antara rumah-rumah lain yang sedang dibangun kembali. Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Jadi kenapa lagi pada baik-baik rumah dibangun ya Bu? Iya, banyak yang udah pada dibangun sebagian. Oh, Belum, tapi ya yang lain ya ada yang belum, ada yang lagi dibangun. ini rumah jadi kebakaran banyak. 350 rumah, salah satu rumah ibu yang kebakar. Musibah kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu membuat rumah-rumah di daerah ini ludes tak tersisa. Namun ada pemandangan yang begitu ironis. Di antara rumah-rumah lain yang sedang dibangun kembali, masih berdiri sebuah tenda yang dihuni oleh Ibu Mus dan anak-anaknya. Ibu Mus tak memiliki biaya untuk membangun kembali rumahnya,
seperti rumah-rumah yang ada di sekitarnya yang sedang berdiri kokoh. Iya, Mana rumah? malu. Ini Iya. Seperti inilah keadaan tempat tinggal Ibu Mus. Rumah yang hanya beratapkan terpal dan beralaskan karpet plastik. Jika matahari bersinar terik, sinarnya pun begitu menyengat. Begitupun sebaliknya, saat hujan datang, air pun akan masuk ke dalam rumah. loh kok rumah yang lain udah pada dibangun Bu? Saya yang ada di Ini rumahnya pemirsa catatan Olga. Ya. Aku ke dalam. Olga begitu terkejut saat pertama kali masuk ke dalam tenda Ibu Mus. Olga tak menyangka masih ada seorang ibu yang tinggal di sebuah tenda yang berukuran sangat kecil. Sementara di sekitar tenda Ibu Mus berdiri rumah-rumah yang sedang dibangun kembali. Ini jadi tempat tinggal ibu bertiga. Ini apa maksudnya? bocor kalau malam. Tadi malam kan hujan bocor itu di sana. Kita takin biar jangan netes air hujan. Cuman ya beginilah, habis saya mau sholat kan ntar basah. Kalau saya nggak tatakin, semua nggak bisa tidur. Udah berapa lama Bu? Tinggal di sini. Dari habis kebakaran aja, bulan berapa ya? Bulan 10 ya. Udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Kok yang lain udah pada dibangun, ibu belum? Ya itulah udah tahu sendiri kan penghasilan ibu hanya untuk buat makan, untuk anak sekolah. Ya bukan ibu mau bangun ya, sampai dia Alif aja putus sekolah, bilangnya pengen bangun, pengen bantu mama, pengen bantu mama. Begini. Makasih ya udah nengokin ibu ya. Bahkan ibu juga selalu berdoa terus malam selalu berdoa. Semoga rumah ibu bisa dibetulin. Insya Allah entah dari mana rezekinya. Rezeki kita nggak ada yang tahu Bu. Insya Allah. Hanya Allah yang tahu. Dwi kalau tidur suka kehujanan nih. Ya malam juga basah, kepalanya semua basah. Mama lebih basah. Iya orang bocor Dwi. Tuh di situ di atas net. Pokoknya dia harus sekolah yang pintar ya, biar bisa bantuin mama ya Bu ya. Ya. Dwi kepengen apa sih kalau boleh tahu? Mama bener ya, pokoknya cuma nggak kehujanan, nggak keanginan, nggak kepanasan. Hanya itu aja Olga. Tolongku ya Allah, setiap air mata ku mengalir
Dwi kalau bobo sebelah mana? Tunjukin ke Olga. Tunjukin ke Olga. Tunjukin di mana? Di mana? Di sini. Di sini. Mama di sini. Ya. Mama di sini. Iya. Mas Khalid di sini. Di situ. Semua pada tidur di lantai. Cuma di atas tikar. Iya. Mau gimana lagi? Ini ada Kena banjir. ya di luar tuh. Jadi saya jagain pakai kayu. Ya terimalah apa adanya lah. Syukuri aja lah ya. Yang semua pasti ada hikmahnya ya. Saya berdoa. Dwi kalau sholat doanya apa? Doanya apa? Contohnya apa doa? Ya Allah, gimana kalau sholat Dwi? Kalau sholat Dwi gimana? Ya Allah, ampunilah dosaku. Gimana? Dosaku orang tuaku ya. Gimana? Gimana Dwi? Ayo dong. Kalau sholat doanya apa? Dulu sama Kak Olga saya bicara sama Kak saya. Jangan malu. Kak Olga saya Olga sayang sama Dwi. sayang sama Dwi. Hah? Katanya saya ada bapak. Dwi nggak ada papanya. Ya, karena nama papa Dwi. Ya. Dwi mudah-mudahan jadi anak yang pintar, anak yang sukses, sayang sama orang tua, sama abang. Dwi, abang cari duit tuh buat ibu, buat Dwi. Abang itu sekolah, semua udah gak mampu lagi. Ibu buat bantuin abang buat cari sekolah. Dwi. Bu, maaf banget sebelumnya. Ini panasnya luar biasa ya, Bu. Memang, makanya dia udah minum ya. Minum ya. Ini Gelasnya asik, ada? nggak punya gelas, punyanya cuntang ya. Sumpah, Nggak apa-apa. cuntang. Cuntang plastik seperti ini nih. Apa ya dia ya. Penting bersih. Iya tapi cuntang. Ini pakai ini Bu. Ini tolong Mas Alif ambil Bu. Wah ini ya. Bawa kemana? Bu, maaf Ya. Jadi di sini masak di sini. Iya masak di sini. jam-jam semoga udah sehat. Jam-jam semoga udah sehat. Jam-jam. Iya. Bangun rumah aja nggak bisa mau ke sana lagi. Bukan begitu, ini dari ibu. Anggap aja ini air jam-jam. Semoga sehat. Mana Pak? Gue bisa padali. Ya emang yang asli mah dari sana, dari Mekah. Ini mah doa dari ibu. Oh gitu. Doanya apa Bu? Semoga udah sehat, rezekinya tambah banyak, sukses selalu, panjang umurnya, berkah hidupnya. Cakep lucu, Cakep sama baik, Amin ya Allah. Baik dari mana? baik, pokoknya dari hatinya lah kelihatan. Amin. Amin. Makasih ini mau datang ke tempat seperti ibu seperti ini. Apa sih saya Bu? Allah Orang tahu. seneng Bu kalau buatin sama. Allah tahu lah, pokoknya dari kelihatan lah. Nyatanya Olga mau di tempat itu. Makasih banyak ya. Sama-sama Bu. Nah, Alif kalau Abang, Bang Alif kalau boleh tahu, Bang Alif kalau doa, Bang Alif bisa. Semoga mama bisa ngebangun ini, ada yang ngebantu buat ngebangun buat rumah ini. Mudah-mudahan Alif biar kerjanya lancar, bantu-bantu mama buat ngebangun. Ya Allah, moga-moga dikabul doa Alif ya.
luar biasa hari ini. Semoga kedatangan Olga membuat mereka bahagia. Dan insya Allah mudah-mudahan Olga bisa bantu mereka dari hasil rezeki Olga sendiri. Ya Allah Tuhan, jaga mereka semua ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Pokoknya Ibu, Alif sama Didi jangan pernah ngerasa kesepiannya. Allah selalu nemenin kalian semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, siapa ini? Ibu RT. Ibu RT. Ini baik sekali nih, banyak bantu Ibu. Oh, Bu RT. Saya mau menyerahkan surat pemilikan. Ini kan surat-suratnya kebakar semua. Oke. Jadi saya ini akan menyerahkan surat Ibu Fatimah ini. Tinggal ditandatangani sama Bu Fatimah, juga sama RT RW, baru kita bawa ke kelurahan lagi. Oh, jadi surat-surat itu ada lagi. Iya, gitu. oh, kebetulan hari ini pas selesai gitu. Alhamdulillah Ibu. Berarti rezeki nih Bu dan Iya, datang alhamdulillah. Olga. Iya, didengar datang Olga, datang Ibu. Alhamdulillah Pas kebetulan gitu, saya juga nggak tahu nih ada ini nih. Tiba-tiba saya datang sini menyerahkan untuk emang Ibu Fatimah. Suratnya baru selesai. Kalau Iya. datang Olga gitu, Ya, rezeki yang mendadak. datang, Iya. datang. saya cuma hanya membantu. Iya, nggak apa-apa. Saya juga korban kebakaran. Oh, Ibu Aku kebakaran sakit juga. ya. Udah dibawa tapi rumahnya Bu. Tidak, tapi belum masuk baru 50%. Iya, nggak apa-apa, yang penting ada menuju rumah. Ini kan nggak jadi. Iya, saya tuh hanya bisa membantu membuatkan surat aja. Iya. Kalau materi saya nggak bisa. Gitu. Ya nggak apa-apa Bu, biar itu urusan saya. Ini saya serahkan. Makasih banyak Mas ya. Ya, makasih Ibu. Ya, nanti kita sama-sama kelurahan. Ya, Ibu yang makasih. Ini apa Bu? Ini ada lagi buat di sana. Oh, ini Ini lagi. selalu bantu-bantu. Iya, Saya hanya membantu aja. juga Ibu RT. Ya, dia bantu. Kalau bapak saya Pak RW. Oh iya. RW-nya Cipinang. Cuman dia apa? Nggak tahu dia kerjaannya apaan nih. Bapak saya itu. Baba digituin Baba. Baba itu. Ibu makasih banyak ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Bu. Salam. Bu. Ya. Bentar Bu. Ya. Pas hutang Ibu ketinggalan. Punya duit ini mah. Aku mau pulang. Ini makasih ya. Makasih Bang. Pemirsa catatan Olga sebenarnya nggak pulang, tapi Olga sudah mempersiapkan bahan bangunan supaya ibu dan keluarganya bisa didengar rumahnya. Sekarang Olga akan kasih kejutan buat Olga. Pak, dong Pak. Olga lagi. Pulang. Olga lagi, katanya pulang. Olga nggak pulang kalau nggak ngasih sesuatu buat target Olga. Makasih. Ya. Makasih. Ya. Biar ibu nggak kehujanan. Biar ibu nggak kepanasan. Ya. Ya. Jadi ibu nggak kehujanan, ibu nggak kepanasan, paling kebanjiran. Jangan dong Olga. Oke, jaga, bercanda. Dwi, Alif. Nih Dwi, Kak Olga beli semen sama pasir.
Ini buat sarapan sehari-hari. Buat ngebangun di rumah, ya. Ini jadi semuanya buat ngebangun rumah, ya. Jadi supaya enak di sini, ya. Jadi seneng nggak rumahnya mau dibetulin? Seneng nggak? Seneng. Alif, apa lagi mau dibenerin pakai lo? Alif gimana, Alif? Seneng nggak rumahnya mau dibetulin? Jadi enak, Alif bisa tiduran di situ. Nah, ya. Ntar ibu tidur di dalam, ya. Dwi tidur di dalam, lo di antena. Luar biasa siang hari ini, seneng banget Olga bersama keluarga. Ibu siapa maaf tadi, Bu? Ibu Fatimah. Ibu Marbut. Fatimah, bukan Marbut. Ibu Mus, ya. Mudah-mudahan hari ini Ibu Mus tidak bersedih lagi karena di daerah rumah sini udah banyak sekali yang dibangun rumahnya. Ya rumahnya cuma pakai tenda. Ya Bu? Ya. Ya. Berapa rumah Bu yang kebakar? 350. 350. Kenapa lo nggak kebakar? Ya. Ya. Oke, pemirsa tentang Olga, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan. Amin. Senang banget Olga bisa bagian mereka semuanya di sini dan teman-teman dari daerah mana sih? Jembatan 2, ya. Ini daerah Jembatan 2 yang rumahnya lagi kebangun. Ah, teman-teman dari ini terbantuin ya. Bantuin ngapain? Bantuin ngapain? Itu dari Jembatan 2. Dari Tampang Jembatan. Ya udah, oke silakan. Ya, kalau kamu kemana sih? Saat ini rumah Ibu Mus sedang dibangun kembali. Ibu Mus tak akan lagi tinggal di sebuah tenda. Anak-anaknya tak akan lagi kepanasan dan kehujanan. Semoga apa yang diberikan Olga dan tim catatan si Olga bisa membantu Ibu Mus untuk bisa hidup lebih layak lagi. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa Tuhan tak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan umatnya. Percayalah, di balik sebuah musibah selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Tuhan selalu ada untuk hambanya yang tak pernah putus asa.